Halo, perkenalkan nama saya Aspira Rahmadini Purnamasari dengan NPM 616111129. Saya dari grup 4, metode numerik kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai metode second. Sebelum masuk ke pembahasan metode second, mari kita review sedikit mengenai metode Newton. Masalah terbesar dalam mengimplementasikan metode Newton adalah mengharuskan Anda mengetahui turunan dari fungsi yang Anda cari. Meskipun ini tidak terlalu merepotkan untuk fungsi yang polinom atau fungsi-fungsi lainnya, namun terdapat beberapa fungsi yang turunannya sulit untuk ditemukan. Contohnya adalah seperti ini. Di fungsi ini memiliki turunan yang lebih panjang daripada fungsi aslinya. Nah, pada kasus ini untuk mengatasinya, kita lakukan aproksimasi seperti persamaan berikut. Turunannya diapproksimasikan sebagai fx-1 dikurang fxi dibagi dengan xi-1 dikurang xi. Persamaan ini dapat disubstitusikan lagi ke rumus metode Newton, sehingga menjadi xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi-1 dikurang xi dibagi dengan fxi-1 dikurang fxi. Nah, persamaan inilah yang akan digunakan dalam perhitungan metode second. Apa itu metode second? Metode second merupakan perbaikan dari metode titik palsu dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Di sebelahnya terdapat figur 6.7. Di figur ini adalah grafik dari metode second, di mana garis birunya ini adalah garis fungsi dari fx-nya. Lalu di sini terdapat rentang di sini ada xi dan ini ada xi-1 yang bisa diambil secara acak. Kemudian ditemukan titik baru yang merupakan xi plus 1. Kemudian dilakukan iterasi kembali. Setelah dilakukan iterasi, xi-1-nya menjadi xi dan xi plus 1-nya menjadi xi-1. Lalu dilakukan iterasi lagi berulang kali sehingga mendapatkan titik potong yang berpotongan dengan sumbu x-nya pada fungsi tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara metode second dan false position method. Metode titik palsu menghasilkan grafik yang konvergen karena terdapat perubahan aproksimasi domain di dalam grafiknya. Metode ini juga terdapat pengulangan langkah, sehingga mengakibatkan metode ini kurang akurat. Untuk metode second, hasil grafik bisa dalam bentuk konvergen dan dalam bentuk divergen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh berikut. Contoh 6.7. Dalam contoh ini kita diminta untuk mengestimasi akar fungsi dari ini menggunakan false position sama second method. Dengan XL dan XI-1-nya sama dengan 0,5 dan XU sama dengan XI sama dengan 5. Untuk mencari false position methodnya itu kita menggunakan iterasi. Untuk di iterasi pertama, XL dan XU-nya itu seperti di soal, lalu kita substitusikan fungsinya ke dalam rumus false position-nya. Lalu didapat XR sebesar 1,8546. Untuk iterasi kedua, XL-nya tetap,
dan XU-nya kita gunakan dari hasil XR pada iterasi pertama. Lalu, sama seperti sebelumnya, kita substitusikan ke rumus, sehingga didapatkan XR sama dengan 1,2163. Untuk iterasi ketiga juga sama, kita gunakan XL-nya tetap, dan XU-nya kita ambil dari hasil XR di iterasi kedua. Lalu dimasukkan ke rumus false position, sehingga didapatkan hasil XR sebesar 1,0585. Untuk metode second, untuk iterasi pertama itu XI-1 dan XI-nya diketahui dari soal, dan XI plus 1-nya itu didapatkan menggunakan rumus ini. Untuk iterasi kedua, XI-1-nya kita gunakan dari hasil XI dari iterasi pertama, dan XI-nya kita gunakan dari XI plus 1 dari iterasi pertama. Untuk XI plus 1-nya, kita didapatkan dari mensubstitusikan hasil fungsinya ke dalam rumus tersebut. Nah, dari tabel iterasi ini, terlihat jelas bahwa jumlah iterasi yang dimiliki second method lebih sedikit dibandingkan dengan false method. Ada beberapa grafik dari hasil first dan second method. Untuk grafik A dan B itu mengatakan bahwa grafik awal dari fungsinya. Nah, untuk grafik C, ini grafik dari hasilnya dengan menggunakan false position, di mana dilihat dari grafik ini, false position menghasilkan hasil yang konvergen. Dan sedangkan pada grafik hasil yang D, yaitu grafik dari hasil second, menghasilkan hasil yang bisa divergen dan bisa konvergen. Kenapa? Karena untuk grafik false position ini, titik yang dihasilkan itu mendekati dengan grafik fungsi awalnya. Maka dari itu dikatakan sebagai hasilnya itu konvergen. Dan untuk yang second itu titiknya ada yang menjauhi dan ada pula yang mendekati. Jadi dikatakan bahwa metode second bisa menghasilkan hasil yang menjauhi kurva atau disebut sebagai divergen, dan yang mendekati kurva atau disebut sebagai konvergen. Selanjutnya adalah algoritma untuk metode second. Yang pertama itu kita menentukan nilai estimasi XI dan XI-1 dan XI. Yang kedua yaitu menentukan nilai toleransinya dan nilai iterasi maksimumnya. Untuk yang ketiga, kita menentukan nilai fxi-1 dan fxi-nya. Untuk yang keempat, untuk iterasi dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, atau mutlak fx-nya itu lebih besar dari epsilon, hingga x, hitung x menggunakan persamaan rumus metode second berikut. Lalu langkah terakhir adalah akar persamaannya yang ditanya itu merupakan nilai X yang terakhir. Selanjutnya ada modified second method. Pada modified method ini, turunan dari fungsi fx-nya itu diestimasikan sebagai berikut, di mana deltanya adalah perturbasi atau gangguan kecil. Nah, untuk pemilihan dari delta ini, harus berhati-hati karena jika nilainya terlalu kecil, maka bisa menimbulkan error, sedangkan jika nilainya terlalu besar, bisa menjadi tidak efisien dan bahkan bisa menyebabkan divergen. Lalu, aproksimasi ini bisa disubstitusikan ke rumus metode Newton, sehingga menjadi XI plus 1 sampai dengan XI dikurang delta XI fxi dibagi dengan fxi plus delta dikali xi dikurang fxi. Lalu ada problem 6.18.
pada problem ini kita disuruh mencari positive real root-nya menggunakan second method dan metode second modified. Dari fungsi lingkaran sebagai berikut dengan xi dan xi min satunya diketahui. Langkah pertama untuk menjawabnya yaitu kita mencari terlebih dahulu fungsi fx-nya seperti ini, sehingga didapatkan x-nya itu yang ini. Tapi kita ambil yang negatif saja, karena di soal diminta yang negatif. Lalu untuk iterasi pertama itu I-nya sama dengan 0. Jadi untuk xi min satunya itu 0,5, lalu fxi min satunya itu didapat dari mensubstitusikan x-nya ke persamaan fx yang kita dapat sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil min 1,70809. Untuk xi-nya sama dengan 3, fx3-nya itu kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil 2. Lalu kita substitusikan fungsi-fungsinya ke rumus metode second yang telah diberikan sebelumnya, yaitu ini. Setelah disubstitusikan, didapat hasil xi plus 1 sama dengan 1,6516. Untuk iterasi kedua, itu I-nya sama dengan 1. Untuk xi sama dengan 3, fx3-nya itu dari mensubstitusikan ke fungsi yang sebelumnya didapat sama dengan 2. Untuk xi plus 1-nya itu kita pakai dari hasil iterasi pertama tadi, yaitu 1,6516. Untuk fungsinya itu didapat minus 0,9948. Lalu kita substitusikan fungsi-fungsi yang didapat tadi ke rumus metode second, sehingga didapat hasil xi plus 2 sama dengan 2,0995. Karena hasil dari xi plus 2 itu masih besar, sehingga perlu dilakukan iterasi berulang-ulang kali lagi, sampai muncul nilai errornya yang kecil. Lalu untuk iterasi selanjutnya itu menggunakan cara yang sama seperti iterasi sebelumnya. Sehingga di sini saya mendapatkan sampai iterasi ke-7, kita mendapatkan nilai xi-nya sama dengan 2,4641 dengan nilai errornya yang lebih kecil. Nah, jadi estimasi nilai akar persamaan dari persamaan lingkaran tersebut adalah 2,4641 yang terjadi pada iterasi 7. Maka fx tersebut adalah konvergen. Selanjutnya kita cari menggunakan metode second. Untuk metode second ini, untuk metode modifikasi second, secara umum sebenarnya metodenya sama. Namun yang membedakan adalah metodenya ini menggunakan delta. Nah, delta di sini kita ambil sembarang. Pada soal ini saya ambil deltanya 0,01 dan x0-nya sama dengan 2. Untuk iterasi pertama, kita hitung fx0-nya dan fx0 ditambah delta kali x0. Dapat hasilnya sebagai berikut, lalu disubstitusikan ke rumus metode modifikasi second yang saya berikan sebelumnya. Didapat hasil X1-nya sama dengan 2,5651. Lalu, tak lupa juga kita cari errornya dengan menggunakan rumus berikut, sehingga didapatkan errornya itu 2,03, di mana nilai ini masih tergolong besar. Maka dari itu, proses iterasi perlu dilanjutkan lagi. Iterasi dilanjutkan sampai saya mendapatkan nilai iterasi ke-6 dengan nilai X1-nya itu 2,4641
dengan nilai errornya 0,000013%, yang mana nilai epsilon ini udah tergolong kecil, jadi sudah bisa berhenti di iterasi ke-6 ini. Jadi nilai estimasinya adalah 2,4641 dengan nilai errornya 0,000013%. Hampir mendekati 0%. Jadi errornya itu hampir nggak ada atau sangat kecil. Lalu keuntungan dari menggunakan metode secant. Secara umum, metode secant menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan metode-metode lainnya. Pertama, seperti metode Newton-Raphson dan tidak seperti metode tertutup lainnya, metode ini tidak memerlukan rentang pencarian akar penyelesaian. Dan untuk yang kedua, tidak seperti metode Newton-Raphson, metode ini tidak memerlukan pencarian turunan. Pertama, persamaan nonlinearnya, di mana tidak terdapat dilakukan otomatis pada setiap kasusnya. Selanjutnya itu ada kerugian dari metode secant. Untuk kerugiannya itu, metode secant ini berpotensi menghasilkan hasil yang tidak konvergen sama seperti metode terbuka lainnya. Selain itu, kecepatan konvergensi lebih lambat dibandingkan metode Newton-Raphson. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.